Jadi pesawat Garuda hanya ada penerbangan jam 6 sekian pagi dan jam 4 sore. Kalau saya berangkat jam 4 sore, nyampe di sini udah doa berkat. Jadi saya terpaksa pilih penerbangan pagi, sempat delay karena ada pemeriksaan medis untuk para pilot dan kru. Saya sampai Jakarta hanya tidur kurang lebih sejam sedikit, terus harus ke sini. Orang nanya, "Mol, kenapa nggak nyasar?" Saya punya 2 unit di sini. Jadi saya dulu tinggal di Borneo. Ya, pemandangannya rel kereta. Ya, jadi saya udah hatam daerah sini 16 Agustus pasti mati lampu. Karena ada malam renungan di Taman Makam Pahlawan. Jadi menikmati hidup tuh indah Bapak Ibu, amin. Amin. Menjadi nggak indah karena kita ya Bapak Ibu. Saya besok 11 September rilis film baru Gereja Setan, judulnya Lawan yang Sesat Agar Tidak Terjerat. Muncul di media sosial larangan nonton film tersebut. Karena dasarnya katanya kita anak Tuhan gak boleh nonton film begitu. Tapi giliran suster esok lu tonton. Ya kan, Wewe Gombel lu tonton. Tapi Gereja Setan Anda belum tahu bagaimana isinya, tapi sudah mengklaim bahwa itu gak akan membangun iman. Tonton dulu bos. Jangan dengar kata orang. Cabai itu kalau orang bilang pedas iya, tapi lebih nikmat kalau kita juga ikut ngegigit. Iya kan, jadi pedas. Apalagi buat saya orang Manado, saya bikin anjing itu. Kalau kurang pedas, kurang nendang katanya gitu. Babi kecap aja di Manado ditaruhin cabai. Jadi menikmati hidup itu bukan dari skala otak kita sebenarnya, tapi bagaimana Tuhan mengizinkan kita menikmati hidup itu. Saya nggak ada layak-layaknya Pak jadi orang terkenal. Pemain keyboard masih lebih ganteng jauh dari Memol. Tapi Tuhan kan tidak melihat fisik, siapa aja dia bisa pakai. Amin. Jadi jangan lihat, kayaknya lu pakai susuk deh. Susuk apa yang mau ditaruh di muka Mongol jadi kelihatan kayak Lee Min Ho? Nah, kalau pingin ganteng operasi bukan pasang susuk. Itu pasti pakai berlian kan Mongol. Enggak percuma, kami orang Manado. Berlian bukan ditaruh di muka, di cincin. Biar ibadah toto angkat tangan. Apakah dia menyembah Tuhannya? Enggak mau pamer. Biar haters di belakang serangan jantung. Jadi menikmati hidup itu dari kita. Kenapa kita tinggal menikmati? Karena Yesus yang bilang semua telah dibayar lunas di kayu salib. Amin. Lalu kenapa kita menjadi sama kayak orang yang tidak bisa bisa menikmati hidup selama etika, moral dan hukum dijunjung tinggi, everything under control. Saya salah satu kunci kesuksesan Mongol adalah karena Tuhan izinkan saya melewati banyak hal, dan di saat kita mencapai titik yang Tuhan izinkan terjadi, saya tinggal mempertahankan. Saya 14 tahun jadi stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin dari sebulan pertama saya jadi artis sudah tumbang. Karena dunia entertain tidak segampang yang Anda bayangkan. Ada orang yang gak suka bukan ngadu ke Tuhan, ke dukun. Berangkat kemana bawa kepala kambing, bodoh. Kenapa nggak disu? Kalau kepala kambing dikasih sama orang, Anda bodoh berarti. Saya di rumah di pagar utama digantung ayam Pak. Udah nggak ada dagingnya, tapi segala yang di dalam masih utuh. Depan rumah panik, Pak Mongol ini santet. Saya bantu ya Pak Mongol, saya ada orang pinter, PhD kan. Ini kalau PhD mah gue percaya dia pinter. Iya Pak Mongol ini kasih, nanti kalau dia nyerang ke Pak Mongol nih, kalau Pak Mongol kuat, orang rumah yang kena. Saya panggil ya Pak ya, nggak usah bayar Pak. Saya bantu karena kita tetangga. Stand up comedian itu adalah smart comedy. Iya kan? Ngapain ngurusin ayam digantung begitu? Seminggu gila berat.
dipotong, besok subuh ada lagi. Kita pasang CCTV, orangnya pakai ketutup kepalanya. Di situ. Mumet seminggu saya tulis kertas, tolong dong dagingnya tinggalin. Orang rumah ngomong gini, ini susahnya ngomong sama pelawak, apa aja dijadiin candaan. Mau ngapain Pak, kita mau ribet sama kepala ayam di situ. Dikirim lagi kepala ayam, mungkin dia pikir nggak mempan, dipakein apa kuningan, ada bawang putih 5 siung yang udah dibakar bawang putihnya, dilempar di depan jendela kamar. Wih, kehabisan kerjaan nih orang, bener. Terus orangnya terus gimana? Kuningannya gua kumpul, gua jadiin apa? Kepala ikan pinggang. Enak itu Pak, tinggal pakai braso. Kadang pakai aroma jigong, pakai wangi. Jadi ngadepin hidup tinggal dari kita. Sama juga dengan apa yang terjadi sekarang, kita harus waspadai. Di saat kedatangan Tuhan semakin dekat, yang kita harus waspadai apa? Penyesatannya Pak. Gempuran iman untuk rontok saat ini sedang berlaku. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melekat erat sama Tuhan. Kalau kita nggak melekat erat, embang hidup kita kayak layangan Pak. Itu yang saya ngomong di gereja-gereja GBI, karena saya juga jemaat GBI. Saya bilang, kembalikan lagi ada PA setiap hari Rabu di gereja GBI. Ada pendalaman Alkitab, ada pendalaman firman. Kembalikan lagi hal ini di gereja. Karena kalau kita punya firman, kita belajar firman, iman kita bertumbuh, menghadapi apapun aman. Karena sekarang orang ngomong, nggak mungkin penyesatan itu ada. Nggak ada itu hukumnya. Itu cuma karangan oknum-oknum tertentu untuk cari duit. Nggak ada begituan. Pak Mongol, lu percaya sama Pak Mongol? Katanya pinter. Begituan dipercaya. Saya bikin film sama teman-teman, sama Tito, sama Koroy. Judulnya Gereja Setan, diserang oleh gereja. Kenapa pakai kata gereja Pak Mongol? Karena gereja itu artinya rumah Tuhan. Mumet. Padahal di Alkitab udah terang-terangan di tengah-tengah kita akan ada jemaah iblis. Bahasa Inggrisnya Synagogue of Satanas. NIV dan King James menerjemahkan kata yang sama, Synagogue of Satanas. Berarti kalau sinagog arti kedua dari kata gereja. Berarti kalau dia pakai kata gereja Satanas, setan, berarti artinya di tengah kamu akan ada di gereja setan. Ya biarin aja Pak. Kenapa kita jadi kayak orang PA gitu? Kita kalibatan gak usah takut sebelah kiri lagi. Makan. Karena apa sih kok kerennya makan kalibatan? Kerennya cuma satu Pak. Helmnya baja. Naluri nyolong tinggi Pak. Itu kan lumayan Pak, ke bawah satu ya helm baja, yaitu trek-trekan motor aspal yang pecah Pak. Ya kan zaman dulu helm baja ditembak pelurunya mentah loh, apalagi kita orang mau pecah aspal, kepalanya patah. Coba kita buka sama-sama Bapak Ibu untuk memastikan benar tidaknya bahwa penyesatan itu ada. Kita cross checknya kembali lagi ke Alkitab. Kita baca Lukas 17 ayatnya yang ke-1. Ayat pertama dari Lukas 17. Lukas 17 ayatnya yang pertama, kayaknya di LED juga ada. Kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah yang mengadakannya. Ingat Bapak Ibu, yang ngomong Yesus, bukan Paulus. Yang ngomong bukan Petrus. Yesus sendiri yang ngomong Bapak Ibu, bahwa penyesatan itu ada. Jadi yang perlu kita waspadai sekarang, aspek penyesatannya sedang berlomba-lomba. Kalau kita tidak melekat pada satu gereja, kita menjadi orang yang paling gampang jadi sasaran empuk penyesatan. Oleh sebab itu selalu saya ngomong,
Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki gereja. Jangan jadi jemaat Tuhan yang di gerejanya belalang pelompat, pindah sana, pindah sini, ngejar mujizat. Ada Agnes Monica, ada Living Home, Anda pindah gerejamu lagi ibadah. Ntar giliran mati lu balik lagi di gereja sini. Tapi kamu malah gue kesel sama gembalanya. Orang dia juga umat orang, dia juga manusia. Dia bukan anak kandung dari Mikael dan Gabriel. Dia juga orang. Ada saatnya dia juga mengalami yang namanya stuck hidupnya. Mungkin dia emosinya lagi stuck, kurang good. Dia wajar. Jangan lihat orang. Anda juga sama kalau lihat Mongol. Tuhan, saya adalah korban kalau Anda ada yang bilang handphone di gereja. Segereja pasti langsung lihatnya ke Mongol. Cocok mukanya. Tapi saya ingin berbagi. Kenapa? Karena cara Tuhan luar biasa loh Bapak Ibu. 99 Anda pasti pernah dengar kesaksian mantan jenderal gereja setan yang bertobat tahun 2001, 2002, 2003 sampai 2006. Itu saya Pak. Saya dulu masih kurus, jangkis, jange kurus, tinggi, najis, kecil banget ya kan, kayak tiang listrik, hitam lagi gue kan. Udah gitu rambut andilau. Itu gak pakai pomade, orang nado bilang dia pakai di ludah, tarik lupus 2 ya kan. Jujur aja. Itu dulu Mongol. Kesaksian kemana-mana sebagai mantan satanik. Saya selalu kasih tahu buat ngalahin mereka apa? Enggak jauh-jauh dari firman Tuhan. Tapi kalau Anda debat dengan setan, Anda akan kalah kalau pakai Alkitab. Karena mereka juga tahu Alkitab. Matius 4 kan debat tentang Alkitab. Kalau engkau benar anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Itu kalau orang nado terigu jadi panada, boleh nggak? Itu laras jadi cucur. Itu cookies 40 malam. Kayak cabai. Aku baru nyadar kayak cabai. Ampun, ini berarti di Taman Eden ya. Satu hal yang perlu kita waspadai, penyesatannya. Bagaimana Bang penyesatan? Ada 3 tipe penyesatan. Di dalam, di luar, dan di atas. Di dalam penyesatannya bagaimana Bang? Alkitab yang bilang ada nabi-nabi palsu, ada Mesias palsu, ada ajaran palsu, ada di dalam. Di kekristenan kita, dan itu juga udah ada di dalam, diakui di bangsa Kristen Protestan, tetapi tidak mengakui Yesus itu juru selamat, mentok hanya anak Allah. Itu udah di dalam, Pak. Penyesatan itu udah masuk di dalam. Kalau di luar kita nggak usah waspada, yang waspadai di dalam. Ajaran palsu. Sekarang gereja udah ada yoga. Gua bilang, ngapain gereja pakai yoga? Doa subuh oneng. Yoga. Ya Bang, kalau kita ingin menenangkan diri, biar inner healing, inner beauty yang benar, biar lu glowing, nice to meet you, ya kan? Buat cewek-cewek tuh paling suka tuh kalau inner healing, inner beauty. Percuma mukamu glowing kalau lehermu hitam, di skincare jadi glowing. No, percaya ini lu dulu pakai Viva doang no. Cewek kalau udah live TikTok jualnya skincare itu bisa 100-an ribu ngantri pesen. Di lehernya tetep kayak kaki kena knalpot. Di mana no glowing. Tuh yang dipercantik tuh hatimu, bukan mukamu. Itu buat cewek, biar kau mendapatkan suami yang bertanggung jawab. Mau pingin cantik buat apa? Mau temen Mongol dari Manado, dulu matanya gede gara-gara cantik, ditarik-tarik jadi sipit matanya. Gue pas Mongol ketemu, kipas sucinan. Dia tarik, habis jadi sipit. Gue sampai bilang, Tuhan Yesus gak bisa berubah begini. Duh, dia gak pede. Gue bilang jangan ditarik, ya kan, mendingin dipaku doang gitu. Bisa ini ditarik kan jadi sipit loh, ya ampun Tuhan.
Buat pingin apa? Pingin cantik. Percuma muka lu cantik kalau hatimu punya dendam. Selalu berpikir negatif thinking terhadap orang. Percuma. Sama juga cowok, nggak usah ngejar nge-gym lah, basket lah, nggak usah. Umur panjang di Alkitab tuh mereka hanya jalan kaki. Coba lihat Adam itu, Salah, Musa, semua jalan kaki 200 tahun. Ya kan? Lu mau ngapain? Kemarin ada bilang katanya Mobile Legend itu bukan olahraga karena tidak ada keringat yang keluar. Nah, mau berenang lu ada keringatnya nggak? Gitu. Mau berenang buat ngapain? Buat ngurusin badan, buat ngegedein bahu. Percuma, lu lihat paus 8 negara dia kelilingi, 8 lautan dan samudra dia muter, gendut tetap di ujung. Lu lihat apa namanya panda, dia nggak pernah makan lain selain rebung pak. Ada kurus panda, tapi panda lebih lucu daripada cacing, betul? Jadi buat bapak-bapak, jangan khawatir kalau Anda mulai buncit. Laki kalau udah mulai buncit, aduh, kata dokter nanti ini serangan jantung. Teman mau kurus meninggal jantung pak. Jantung tuh nggak butuh lu gemuk kurus dihantem bos. Ini kan gemuk itu lambang kemapanan. Orang gemuk tuh mapan sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, itu Alkitabiah. Berarti gemuk orang yang diberkati Tuhan. Bisa dibuat ribet. Aku mau nge-gym, kamu mau biar six pack banget. Emang lu six pack dia bisa nyampe 100. Enggak juga 40 stroke. Gak ada nge-gym banyak kan ngondek di dalam. Gak usah. Apa dibuat ribet. Jadi penyesatan ada dari dalam. Ajaran palsu banyak banget sekarang di tengah-tengah kita. Nah, Anda yang tidak punya gereja lokal di mana Anda bertumbuh, Anda sasaran paling empuk. Mujizat Tuhan itu ya dan amin, tapi yang kita kejar sumber pemberi mujizat, bukan mujizatnya. Orang sampai pindah gereja ngejar ke Bogor, ke Zimbabwe untuk sembuh, padahal hadirat Tuhan bisa menyembuhkan. Amin. Mazmur 103 kok yang ngomong. Kenapa kita jadi mumet? Saya sampai hari ini nggak pernah ribet pak. Kalau saya mumet, udah mundur dari lama pak. Muka gua jelek. Di mana ada artis pesek, hitam, hidup lagi, kayak upil. Tapi kalau Tuhan yang angkat, nggak ada yang bisa menjatuhkan. Amin. Sampai hari ini pak 14 tahun. Kompas, Indosiar, dan Metro TV menghasilkan stand up komedian. Tapi saat ini sampai hari ini 14 tahun saya berkarir. Saya dan Calontong yang ada tetap warawiri manggung. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang mengangkat nomor. Tangan manusia yang menjatuhkan. Disentil bapak bengkok bibir lu. Jadi nyantai ngadepin hidup anak-anak muda. Bangun dirimu. Kamu aja jelek bisa, masa gua lebih ganteng gak bisa. Bangkit, jangan udah apa? Soalnya opa saya juga jenderal, aman kok. Di matamu. Aman bagaimana? Kita nggak ada yang tahu 2 tahun ke depan seperti apa. Bisa aja keluarga punya duit 1 triliun. Tapi kalau Tuhan menghembuskan, hilangnya per detik bos. Tapi kalau kau tetap memegang janji Tuhan, kekekalan dijanjikan untuk hidup kita. Amin. Pengajaran di luar sana, Yesus kedatangan Tuhan tahun 2043, ya nggak sempat Indonesia emas loh. Udah Tuhan datang, gue bilang kenapa? Adi bang, perhitungannya presisi. Presisi bagaimana ngitungnya? Iya bang, kedatangan Tuhan kan dihitung begini-begini. Jadi kemungkinan besar katanya bulan Juni atau Juli 2043. Ya kita udah 2045. 100 tahun Indonesia ya kan?
nggak sempat Indonesia emas dong berarti. Gue bilang dari mana Mbak? Dari mana lu ngitungnya? Kita ngitung bencana besar Bang. Lu ngitung bencana besar. Lu ngambilnya dari kitab mana nih? Ya kita combine semua Bang. Oh lu tahu tahun berapa ini dinosaurus punah? Kita sih tahunnya nggak tahu Bang. Lu kalau nggak tahu lu ngitung dari mana? PA-nya keterlaluan. Itu yang dipakai otak dengkul. Nggak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Amin. Alkitab bilang dia datang bagaikan pencuri. Nggak ada di telepon. Bro, gue ngambil handphone lu ya. Nggak ada. Dia tetap mana handphone gue? Raib. Tapi satu hal yang harus kita ingat sama-sama. Kedatangan Tuhan, ciri utama bukan di bencana alam, tapi apakah seluruh dunia menerima Injil atau tidak. Amin. Itu Pak, Cina baru 2%. Arab, Rusia, Iran masih berapa persen? Belum semua orang menerima dan tahu Injil. Berarti belum kok 2043. Gua sampai ngitung-ngitung umur gua 2043 berapa? Mudah-mudahan gua umur panjang. Iya kan? Terus gue sampai bercanda sama orangnya, akhirnya jadi musuhan dan gue dibilang sesat. Gue bilang begini, gue mau nanya dulu sama lu, kalau lu tahu nih Tuhan datang kapan? Di berapa minggu kedatangannya? Apa langsung hari itu diambil semua atau mungkin ada besoknya 3 hari gitu? Soalnya kalau dia 3 hari, gue hari kedua memakan babi dulu. Soalnya gue nggak baca di Alkitab di surga kita makannya apa? Ini kan ada nggak di Alkitab di surga kita makan nasi kuning Manado? Nggak ada, jadi gue sebelum mau diangkat gue mau makan dulu. Ya begitu caranya Pak. Bencana alam dari kapan tahun udah ada Pak. Tsunami dari kapan tahun udah ada Pak. Dari skala berapa meter lautnya? Udah dari kapan tahun tsunami, gempa bumi, tanah longsor udah. Tetapi Tuhan selalu bilang, aku datang bagaikan pencuri, tapi ciri-ciri utama adalah Injil diterima di seluruh dunia. Amin. Oleh sebab itu keluarlah Matius, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi suruh pergi bukan numpuk. Pengajaran itu penyesatan di dalam, penyesatan di luar, namanya antikris. Mereka yang tidak menerima kekristenan, mereka yang tidak menerima Kristus itu juru selamat, Kristus itu Mesias, itu antikris. Banyak di luar sana yang termasuk satanik. Satanik tahu Yesus itu Mesias, tetapi dia tidak mau mengambil kepercayaan itu. Sebisa mungkin dia membolak-balikan firman Tuhan, membuat kita umat Tuhan juga ikut mikir. Sedangkan firman Tuhan gak boleh menggunakan pikiran. Otak lu cuma segede bapau bos. Nah lu mau pakai pikiran Pak, meninggal muda. Firman itu bukan untuk dipikir, baca dan lakukan. Tinggal minta apa dari Tuhan, mampukan Tuhan kita bisa menjadi pengemban amanat surga. Nggak ada yang mampu bos. Mujur Taurat Musa sudah digenapi kalau masih berlaku. 10 aja kita udah geser, apalagi yang lain. Yesus hanya memberi kita namanya hukum kasih. Itu namanya cross law. Kasihilah Tuhan Allahmu, berarti vertikal. Kasihilah sesama, horizontal. Di saat engkau bersalah, kemana? Horizontal. Di saat engkau berdosa, kemana? Vertikal. Engkau berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Engkau bersalah, minta maaf kepada sesama. Itu udah paling keren. Jadi kalau lu nonjok orang, minta maaf, jangan masuk ruang doa.
Alkitab yang bilang, Tuhan bilang tinggalin, pergi berdamai. Tapi kan gue mukul bang, itu kan dosa. Dosa iya, tapi Tuhan bilang pergi dulu, samperin orangnya, baru lu masuk hadirat Tuhan. Karena kalau kau belum sempat berdamai, kau masuk hadirat Tuhan, nggak dapat apa-apa. Saya nggak pernah ribut sama orang, takut Mongol kalau berantem. Soalnya gue juga bingung, orang iri sama Mongol kenapa gitu? Orang dia lebih cakep. Orang yang iri sama Mongol mayoritas ganteng, cantik, hidung mancung. Dia iri sama orang pesek. Berarti dia iri kenapa? Karena aku sukses. Tapi kesuksesanku bukan karena hasilku, karena kemurahan Tuhan berlaku dan Mongol ambil. Tapi kan Mol, gue gak percaya lu bener murni dalam Tuhan sampai jadi sukses begini. Pasti lu pakai opo-opo. Pakai opo-opo buat apa? Yang ngasih opo apa aja PK. Dia sama kayak penipuan mengadakan uang kan. Saya bisa mengadakan uang 10.000 jadi cepet, tapi dia minta apa? Mahar. Gue telepon orangnya, kenapa bapak tak maharnya ditambahin? Kenapa kita harus ribet? Kerja yang benar, yang bekerja dengan penuh integritas. Saya dulu juga tukang koran di pinggir jalan. Saya jual pecel lele di Jalan Sunda. Saya kerja di rumah makan Padang di Jalan Sabang Ujung, pas mau belok kanan ke Kebun Siri. Ketemu orang-orang Manado semua bikin malu dong, ngomongin. Gimana sampai kerja begini? Tuhan, rumah mana PO mak turunan raja ini banyak tanah. Gimana jadi begini? Ketemu di gereja di GBI Api Kemuliaannya, gerejanya Pak almarhum Alex Iranata. Mongol datang, teman-teman Manado so duduk, Mongol duduk, orang pindah. Bikin malu Mongol. Pulang Jo. Digiling gue jadi artis. Dulu gue suka nongkrong sama Mongol. Dalam hati kan Tuhan, dulu mau diusir-usir, sekarang mau dibilang teman baik. Saya dulu bergaul sama orang Batak, Pak, sumpah. Gak ada orang Manado berteman sama Mongol, karena ada orang malu berteman itu tukang koran. Jadi saya nongkrong sama orang Batak, muka lebih cocok. Gue udah nongkrong sama orang Batak, harganya lain. Aduh mohon maaf bro, gue orang Manado bukan orang Batak. Itu kan kayak bodak Mongol. Kayak monyet dari itu artinya. Tapi gak pernah aku sesali Pak, karena itu proses hidupku. Masuk penjara aku Cipinang Pak. Aku masuk penjara Cipinang Pak. Yang salah bos Mongol. Dia yang main QQ, saya disuruh duduk. Dia main QQ, mereka udah dari jam berapa main QQ, tahu-tahu dipanggil. Duduk dan kita mau kincing. Kitanya ada doi bos, belum gajian dah. Ada modal itu Mongol duduk, cek, pegang kartu di Q7 gue Bu. Q7, 7 orang itu udah paling tinggi bos. Pasti gue menang. Bunyi goceng, goceng. Ya gue goceng Pak. Q berapa tuh? 24. Lu? Enggak. Lu? Gue 1. Lu berapa mal? 7. Ih, Mongol menang. Baru gue mau sedok bunyi jangan bergerak. Saksi hidupnya siapa Pak? Kapolseknya. Kapolsek yang nangkap Mongol, Roy Kelangi, Irjen Pol, sekarang jadi Kapolda Sulut. Beliau saksi hidupnya. Karena pas kita lagi di apa mau ngeliatin Kapolsek Jagakarsa, Kompol Roy Kelangi. Ih, KOI ini. Ini pasti bebas Mongol. Aduh ini saya gimana? Tembus Cipi Pak. Berangkat waktu itu di mobil tahanan, di luar lagi ngetop lagi lagu Merpati Band, tak selamanya selingkuh itu indah. Gak akan lupa Pak, kenal lagi di jalan. Dengar
betapa ku mengerti sebagai selingkuhan. Ya serius, hidupnya ada. Nyampe di penjara, kita dari polsek udah nangis Mongol. Oh Tuhan, digulung gua ini. Aduh, habis ini kita Tuhan. Terus pikir-pikir dada mana ini yang mau rontok. Ternyata sampai di Cipinang, kok sepi ya. Ternyata Tuhan izinkan Mongol masuk di mana? Di rutan kelas 1 Cipinang, penjara yang baru diresmikan. Pas masuk, gua dapetnya lapak di Korea, Batak asli. Kita masuk duduk, langsung diambil sama itu kan. Mungkin udah dapat bocoran dari polsek. Ini tangkapan artis, dicomot Mongol. Ayo, bro, duduk sini. Marga Mongol bilang, aku Panggabean bang. Aku 18. Duduklah di sini. Sampai bebas, gak dipukul aku. Anda tahu kenapa? Karena kepala lapaknya obat pisoran Mongol. Kan kalau Panggabean itu kan obat pisorannya. Huta Galung, Huta Barat, Panggabean, Lumban Tobing. Yang jaga Huta Barat, gak mungkin. Ada menang lah Mongol. Udah 2 hari di situ. Akhirnya kita ngumpul nih umat Kristen di Cipinang Rutan. Kita mau ibadah yuk. Tapi kita belum ada tempat untuk ibadah. Jadi kita mengajukan ke Kasubsi BHPT waktu itu Pak Zulkifli. Kita datang ke beliau, Pak, kita mau bikin ibadah umat Kristen, boleh nggak Pak? Oh boleh, tapi bentuk dulu kepengurusannya Mongol. Oke, kita ada ngumpulin semua nih pengurus umat-umat Kristen yang ada di dalam. Dan nggak tahu bagaimana Tuhan izinkan Mongol jadi ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Sampai hari ini masih ada, boleh tanya semua ke Rutan. Saya ketua gereja pertama Rutan kelas 1 Cipinang. Saya bilang Tuhan, kami butuh kursi, kami butuh gitar, kami nggak mungkin butuh keyboard, kami cuma butuh gitar, kita butuh mic, kita butuh mimbar, ama pundi persembahan. Tuhan kirimkan. Kak Tresompi bantu, mamanya Agnes Monica bantu. Semua selesai, kebutuhan ibadah dicukupkan, vonis bebas. Jadi saya hari Selasa vonis, Rabu pagi pulang. 9 bulan kemudian jadi stand. Ternyata untuk jadi artis masuk dulu. Ada yang mau masuk? Jadi kalau antikris adalah mereka yang tidak menerima konsep Kristus itu juru selamat. Apapun caranya diperbantakan, Yesus sudah mati, diserupakan. Yang mati Yudas. Orang lupa sebelum Yesus disalib Yudas sudah mati duluan. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Yudas setelah mencium Tuhan Yesus, nggak nunggu 2 hari Pak, besoknya dia meninggoy. Karena dia keluar kan di jalan, dia bunuh diri. Nggak nunggu 5 minggu. Karena kenapa? Rasa bersalah akan selalu menyerang orang yang membuat sebuah kesalahan. Oleh sebab itu kalau Anda memiliki sebuah kesalahan, gereja khusus gembala sidang dan tim ada waktu untuk Anda sharing bersama. Jangan pilih jalan pintas. Lah, gue mau bunuh diri aja bang, gue terjun di air. Lah, kalau lu jago berenang gak mati-mati Pak. Lu kalau nggak tahu berenang baru lu bunuh dirinya di air. Tapi kalau 3 gaya lu bisa gak mati, lu pasti akan punya usaha untuk selamat.
Lu kalau pengen mati sutet 50 meter, lu jatuh, game over itu pasti Pak. Tapi kalau Tuhan juga tidak mengizinkan, belum tentu engkau akan mati. Amin. Saya Pak, Anda masih ingat tsunami Selat Sunda yang menimpa teman-teman Seventeen? Saya MC-nya yang sebenarnya, bukan Elmen harusnya. Anda kalau nggak percaya coba cek, yang tampil performernya itu adalah Elmen, bukan Seventeen. Elmen yang ngisi acara, Mongol MC itu di Tanjung Lesung. Seminggu sebelum acara, rombak konsep acara. Elmen digeser, Seventeen masuk, Mongol digeser, diganti oleh Dilo. Saya dapat pelayanan di GDI Keluarga Allah Solo. Karena saya nanti rencana di kantor pusat, nggak jadi di sana di Tanjung Lesung. Bukankah dahsyat pertolongan Tuhan? Saya Manado Sangir, Pak. Dari umur 4 tahun kami udah dibuang ke air, Pak. Dari bayi orang Sangir itu jago berenang sama kayak babi, Pak. Itu yang Mongol bilang, kenapa sih babi menjadi biang kerok haram halalnya itu? Padahal babi diciptakan oleh Tuhan. Babi tidak dikreasi, babi diperkatakan, maka jadilah jadi. Kita dikreasi, digambar serupa, makanya masih miring, dirombak lagi sampai sempurna. Kita menjadi sempurna bukan hanya karena kreasi dan tangan Tuhan, tapi nafas Tuhan kasih ke kita. Itulah kenapa kita menjadi mulia. Oleh sebab itu kita nggak boleh sombong. Sejago apapun Anda, nggak boleh sombong. Secakep apapun, 40 mulai kerutan di sini muncul, mau ditarik lagi sipit. Seganteng apapun, tetap ngorok. Tenang, stand up comedy termahal lebih juga jadi. Apalagi manajer nggak ngikut. Soalnya kalau manajer ikut dia udah. Itulah Mongol, setiap kali pelayanan saya tidak pernah mengajak manajemen, karena manajemen saklek teman. Stand up itu waktunya hanya 15 menit. 15 menit Jakarta 100 juta Pak. Setengah jam 200 kalau begitu. Jadi ngadepin hidup Bapak Ibu santai. Biarkanlah penyesatan itu ada. Ya kan, penyesatan di dalam, penyesatan di luar. Yang ketiga adalah penyesatan yang di atas. Di mana Alkitab malaikat gelap menyamar menjadi malaikat terang. Nah, ini yang saat ini juga sedang berlaku. Ada banyak orang lebih percaya reader tarot daripada janji Tuhan. Ada banyak cewek cowok tiap bangun pagi bukan buka Alkitab, dia ngecek horoskop. Bahkan dia nanya, Libra cocoknya sama Cancer ya. Ya kan, sama kayak orang Sangir di rumah sakit jantung, rumah sakit kanker Darmais. Dia baru sadar habis dioperasi. Dia ternyata sekamar sama bule. Morning, I'm Cancer. Dia jawab, I'm Libra. Dipikir horoskop, dipikir bintang. Padahal bule bilang dia kanker. Orang Sangir bilang I'm Libra. Malah gue jadi nggak bilang I'm Capricorn.
Aduh, mohon masih ingat saya sebagai orang Sangir. Dia punya duit banyak, dapat show manggung di Amerika. Oh Tuhan, saya sampai sekarang mau bilang selama kalau dia ke Amerika kita buang duit, kita gak usah pergi. Tapi kalau ada yang biayain gas. Nggak enak bos di Amerika, sumpah demi Tuhan Yesus. Lu hidup di Jakarta, hotel bintang 3 pun pasti ada bubur ayam, ada kuitiau goreng, ada nasi putih, ada capcay. Di Amerika nggak ada. Ada kentang, ada telur, sama waffle. Jadi pas kita hotel bintang 4, gue nanya sama manajer, nasi. Lu di Amerika no rice, hah? Ini kita cuma makan kentang. Duafa banget hidup gue. Serius, Pak manajer mau sampai bilang begini, cuk bos, cuk, jangan bikin malu. Tenang aja, nggak ada lambe turah tangan. Jadi kita disuruh makan kentang bos. Cuma banyak 2 juta lebih, cuma ini. Di Indonesia 300, dia manis pakai nasi. Udah kan, jadi mau lihat di tembok tuh kayak di pantek ada Koko Crunch. Kita bilang Pak Manajer, ya udah itu Jo. Mari Jo, ambil susu. Mana susu? Susu sampai di kolong-kolong sampai cari nggak ada susu Pak. Di atas meja ada warna putih. Mau bilang ke manajer bilang, itu dong bos di meja. Oh, oke. Kita ambil kita campur. Pas mentah. Ini bukan susu. Ternyata adonan waffle. Yesus, bikin malu. Mungol sampai bilang manajer udah tong pulang dia bikin malu di sini. Udah jalan-jalan di New York, jalan-jalan di LA. Tuhan, apa ke Hollywood? Itu lihat bintang tuh, ada Maria Carey gitu. Mau lihat ada itu tulisan Hollywood. Itu katakan kalau kita ke Amerika belum ke situ katanya belum klop. Mau pipis loh. Yuk, urino ya Tuhan. Kita langsung, oh Tuhan, nggak sampai kita tinggi JPO. Ikut bule tinggi banget. Dia 180, kita 156. Jadi pas kita mau pipis dia di atas. Kita semua bilang, Tuhan kita mau kincing bagaimana? Masa kincing bagaimana? Gue sampai bilang sama manajer besok mana bawa botol. Pasti yuk. Sekarang banyak yang nanya, kenapa Mongol kalau khotbah selalu lucu? Karena aku berprinsip Injil itu kabar baik. Kabar baik selalu mendatangkan sukacita. Amin. Kabar baik tidak pernah menakut-nakutin orang. Yesus pun kalau ngomongin tentang hal yang menakutkan, dia selalu membawa dalam bentuk perumpamaan. Dirham yang hilang, anak yang hilang, talenta, gadis bodoh dan bijaksana, dia selalu membawa dalam bentuk perumpamaan. Kenapa? Agar tidak membuat panik. Anda tahu tentang cerita gadis bodoh dan bijaksana? Itu tentang kedatangan Tuhan. Gak ditulis gadis bodoh dan gadis pintar, tapi Yesus tulisnya adalah gadis bodoh dan gadis bijaksana. Kenapa? Mengajarkan kita harusnya yang bodoh gak usah lari, karena yang bijaksana lampunya masih nyala. Kenapa dia harus lari keluar? Masih terang-terang. Lu yang mati bisa numpang dulu. Kenapa dibilang bijaksana? Karena mengajarkan kita dalam hal kepanikan gak akan pernah muncul kebijaksanaan. Orang panik cenderung menjadi bodoh. Dibawa lari anak, minta bisa sampai di ujung bantal. Jadi menghadapi hidup nggak boleh ada kepanikan. Tsunami Jakarta akan hancur 6 tahun lagi. Nggak usah kepanikan.
pegang janji Tuhan, lakukan seperti yang dilakukan Abraham untuk Sodom dan Gomora. Tuhan, di Jakarta ada lebih dari 100 orang benar, bahkan ada lebih dari 1000 kami semua dibenarkan oleh kasih-Mu. Gak mungkin Engkau akan menghancurkan kami. Pegang janji itu, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan. Kalau orang Cina bilang gilang gemilang, betul? Masa depan, hari depan kita cerah di hadapan Tuhan. Jadi mau bilang, wah ini begini kita pindah ke Bogor bang, nanti tsunami. Nggak usah. Ke Bogor longsor juga meninggoy. Cuman satu yang kita pegang, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Besok mau Natal, gereja ketar-ketir kalau Natal. Kenapa mau ketar-ketir? Kalau dia ingin ada artis, nggak ada artis yang murah, hanya Mongol. Anda hari ini boleh tanya gembala Anda, kami ada perjanjian persembahan kasih ke Mongol berapa? Nggak ada omongan PK. Karena buat saya Tuhan yang berkati hidupku, ya kan? Oh berarti nggak ada PK. Keterlaluan juga sih. Ada usul Mongol untuk gereja, khusus Anda pemain musik, khusus yang menjadi singers dan song leader. Ingat, Anda kalau mau nonton film Gereja Setan, di situ saya menjadi salah satu bagian yang menulis dari film. Sutradaranya yang nulis, penulis skenarionya, tapi hasil dari wawancara. Bukan hanya Mongol, ada banyak orang-orang yang terlibat satanik ditanya. Dari semua yang ditanya, praise and worship adalah salah satu hal yang paling sangat-sangat ditakuti. Oleh sebab itu, satanik itu menakuti 3 kitab. 1, Kejadian. Kenapa satanik takut Kejadian? Karena awal muasal dia jadi. Kedua, dia takut dengan Mazmur. Karena Mazmur adalah benda yang salah satu hal yang paling sangat dia takuti. Ketiga adalah Wahyu, karena akhir hidup dari dirinya. Kenapa praise and worship penting? Anda mau pakai Alkitab, setan pun tahu Alkitab. Tapi kenapa dia takut dengan pujian penyembahan? Karena si El dulunya adalah seorang worship leader. Dia tahu Bapak itu suka banget mendengar puji-pujian kita. Dia tahu banget bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian umatnya. GPDI bilang puji-pujian umat Tuhan kalau sampai ke takhta Bapa bagaikan dupa yang berbau harum. Oleh sebab itu saya selalu bilang, di saat kita mau menyenangkan hati Tuhan, jangan main-main. Jangan sibuk pasang status nunggu Bang Mongol. Gereja GBI Jasmine Kalibata City, gak usah. Lepas semuanya teman-teman, masuk di hadirat Tuhan. Pulang dari sini baca Mazmur 103. Dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan membuang dosamu dari timur ke barat. Dalam hadirat Tuhan, Dia akan menyelamatkan engkau dari liang kubur. Dia akan menyembuhkan engkau di saat engkau menyenangkan hatinya. Kenapa teman-teman? Kita nyabut rambut orang tua aja ubannya sampai 100 dapat iPhone. Dari bagaimana kalau kita menyenangkan bos besar kita? Lucifer dan teman-temannya kesebut lagi darah Yesus. Si El diusir dari surga sebagai seorang pemuji. Muncul kitab Yohanes, aku mencari penyembah Bapa yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kitalah teman-teman yang menjadi pengganti si Bapa El itu. Oleh sebab itu, di saat menyenangkan hati Tuhan,
Jangan main-main. Jangan masih mikirin nanti besok gimana dolar. Percuma. Lu mau bersuara gak kedengeran. Tapi kalau di hadirat Tuhan kita menggerakkan hati Tuhan, Tuhan bisa melakukan banyak hal besar untuk Indonesia. Amin. Yang kedua, pilih lagu yang baik. Tidak semua lagu rohani itu lagu praise and worship. Ingat, lagu worship adalah lagu kita untuk Tuhan, bukan lagu untuk sesama. Ya, kita praise itu lagu untuk kita, Tuhan dan sesama. Tapi worship itu lagu kita kepada Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Enak tuh. Tuhan, bentuklah hati ini. Kalau GPD ada glory. Gue lama di GPD, endingnya haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Enak tuh teman-teman, karena kita mau ngapain? Mau menyenangkan hati Tuhan. Nggak usah terlalu lebay. Atau kayak lagu-lagu zaman dulu, itu lagu favorit gue. Itu lagu praise worship yang paling enak teman-teman. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Tuhan ampuniku dan bebaskanku. Enak tuh, enak tuh. Bahkan ada satu lagu, aku berbahagia. Kenapa aku berbahagia? Karena dalam hadirat Tuhan jangan ada ratap tangis. Kita berbahagia. Jadi teman-teman jangan di saat mau menyenangkan hati Tuhan sama dengan orang sunyak makan 2 hari. Lu tepuk tangan harus lihat kiri kanan. Gas, John. Ngapain harus lihat? Suara gue bang jelek. Tenang, Anda yang suara jelek ada karaoke sistem. Karena orang yang suaranya pas-pasan nyanyi di karaokean, tapi jangan ada isinya. Bukan soal dosa Pak, LC nyanyi jelek banget suaranya, tapi kita harus kasih 1 juta loh pada itu. Gua nggak tega 1 juta dia nyanyi fals. Mending kita sendiri nyanyi. Karena karaoke memang dibuat untuk orang yang suaranya jelek. Coba lu ajak teman karaoke, suaranya jelek amat tapi dia borong 3 lagu langsung paling pertama. Karena kita sering langsung semua medley 3 yang bayar gue. Karena orang cakep pasti rekaman bukan karaoke, gitu. Jadi hari ini semua suka kan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Dia nggak butuh uangmu. Dia nggak butuh apa yang kamu kasih perpuluhan. Kasih buat Tuhan itu bukan buat nyogok, tapi bagian dari tanggung jawab iman. Anda mau diberkati, Alkitab hanya mengingatkan 3. 1, jika engkau mendengarkan perkataan uluhan Allahmu dan melakukannya, engkau akan menjadi kepala. Ulangan 28. Baru ketiga, Matius 6:33, bawalah itu, carilah dahulu, dengar, lakukan, cari, baru bawa kembali. Gak usah mikir itu kan kaum Lewi bang, kita udah gak pakai perpuluhannya, terserah. Lu mau ngasih gak mau ngasih, itu hukumnya adalah lu yang harus melakukan. Kita bilang enggak, gue perpuluhan gue buat anak yatim aja dah, sama ibu janda. Bapak-bapak, Anda ngasih perpuluhan buat ibu janda, gatel. Bertobat.
bawa ke rumah Tuhan. Karena biarkan rumah Tuhan yang mengelola. Salah pengelolaan, mereka dengan Tuhan yang beracara. Gereja butuh bayar listrik. Gak mungkin Pak Gembala kebayarin pakai God bless you, mari kita digunting. Jadi teman-teman, satu hal yang harus kita ingat, penyesatan boleh ada, tetapi kalimat selanjutnya, celakalah yang mengadakannya. Jadi orang yang keluar dari kaidah Tuhan, dari norma Tuhan, akan mengalami celaka. Anda boleh cek semua penyesat di dunia ini, pemimpinnya bunuh diri, dihukum mati, dan kecelakaan. Tapi kita yang berpegang pada janji Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, menjadi bagian hidup kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nanti tinggal miliknya di mana? Anda di dalam surga atau di luar surga? Kalau mongol, gak apa-apa di luar. Yang penting masih di surga. Iya kan? Iya kan? Ayah mau suka di dalam surga, coba angkat tangan. Saya lebih milih gak apa-apa di luar, yang penting masih di surga. Karena kalau di dalam Pak, kayaknya gak mampu ngomong. Karena kita Wahyu bilang, di dalam surga kita kerjanya hanya menyembah Tuhan. Glory bagi anak domba Allah. Masih enak di luar bisa main QQ. Dan ada polisi yang mampu. Sudah 1 jam. Berdosa. Jadi hari ini tanggalkan semua apa yang Anda alami. Kebahagiaan, mungkin Anda mengalami sebuah masalah, datang pada Tuhan. Conclusion hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus adalah datang, ketuk, minta. Lu jangan ketok kalau belum datang. One piece namanya. Jauh banget tangannya ketok. Tapi Tuhan bilang, datanglah kepadaku semua yang berbeban berat. Berarti datang itu tindakan iman, karena Anda harus melangkah. Ya kan? Nyampe di tujuan, Tuhan bilang apa? Ketuklah. Batoki sayang. Itu berarti Tuhan mengajarkan sopan santun. Jangan datang ke orang berumah, woi, Mbak utang itu. Datang kepada Tuhan, ketuklah. Tindakan iman ketiga adalah mintalah. Minta kepada Tuhan. Tuhan, boleh nggak Tuhan aku minta 1 miliar? Apakah Tuhan bisa beri? Pasti bisa. Tapi Tuhan akan lihat kemampuan hatimu. Lu aja dikasih CP hilang, apalagi sebulan. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Ada Tuhan yang akan selalu menolong hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel dalam kita. Selalu menyertai kita. Mau melewati badai sebesar apapun, ikutlah cara Yesus. Dia tidur. Anda lupa Yesus di Danau Galilea, murid-muridnya kepanikan. Karena kenapa? Di saat badai datang, yang perlu Anda lakukan adalah take a rest, tidur. Sama juga buat cowok-cowok, Anda belum punya cewek, tidur. Kenapa tidur Bang? Karena Hawa diciptakan di saat Adam sedang. Kok bisa Bang? Buka Mazmur 100. Kenapa pakai bejana? Mazmur 122. Udah menurunkan berera, udah selesai lagi. Coba buka ayat terakhir, Mazmur 122. Kemana lagi? Kita buka kitab Mazmur, adanya di Perjanjian Lama.
Mazmur itu 122 127 ayatnya yang kedua. Kita buka Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab kepada yang ia dicintainya pada waktu tidur. Dalam tidur Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi di saat masalah sebesar apapun yang Anda alami, take a rest, teman. Jangan kelayapan, takut dugem. Bukan solusi yang Anda dapat. Pulang pentungan depan rumah Anda, nggak pulang lu semalam ya. Tapi di saat masalah engkau hadapi, tidurlah. Karena dalam ketenangan itu Tuhan akan melakukan banyak perkara besar dalam hidup kita. Saya ngalamin 1 menit terakhir, saya kehilangan uang 53 miliar. 4 hari saya nangis di kaki Tuhan. Saya sampai tahu bagaimana ingus dan air mata bercampur rasanya seperti apa. Asem. Kalau upil itu rasanya asin, tapi kalau ingus dan air mata asem sumpah. Saya nangis di kamar. Hari pertama, hari kedua saya, Tuhan, kenapa kita jadi begini Tuhan? Apa kita salah Tuhan? Hari ketiga subuh, saya dengar suara Tuhan dengan luar biasa di telinga. Dia cuma ngomong apa? Masih kurangkah kebaikanku dalam hidupmu? Mongol bangun langsung buka pintu. Anda tahu kenapa? Sampai hari ini saya masih hidup. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Cuman karena 53 miliar saya jadi hilang dari jalur Tuhan. Itu kebodohan paling besar dalam hidup saya. Saya nangis karena Tuhan ingetin 3 hal janjinya dalam hidup Mongol selama saya jadi anak Tuhan. Janji pertama di saat saya dibaptis, saya dengar suara tersebut. Suruh baca Yesaya 49 ayat 15. Saya dengar suara janji kedua di saat saya di asrama di Manado, di Yayasan Hosana. Natalan semua teman-teman seasrama udah ada yang bawa cookies. DP orang tua suruh bawa baju, Mongol gak ada. Kita di ruang doa aja, Tuhan kasihan kita ini. Mau bagaimana Tuhan, kita mau Natal belum ada baju Tuhan. Gak tahu bagaimana datang satu ibu-ibu. Dia bilang dia disuruh Tuhan, malam dia mimpi disuruh Tuhan ke rumah ini cari nama Mongol beli baju ukuran begini. Saya kaget, dia tahu, Shalom di sini boleh mau tanya ada nama Mongol? Ibu dari mana? Kita kasihan Tuhan ada suruh ini. Kita gak kenal nih orang ini, betul ada sini nama Mongol. Ada ibu di dapur kasih ada memasak. Di dapur lagi masak. Ini kasihan tolong panggil, betul ini baju ukuran ini. Anda tahu siapa perempuan tersebut? Namanya Mami Teni Palan. Sudah almarhum. Beliau adalah mama kandung dari Sidney Mohede. Saya gak pernah kenal. Dia datang bawa baju. Saya diajak ke rumahnya. Gue lihat di tembok, ini bukannya vokalisnya Giving My Best, ini bukannya VOG bersama Frankie Sihombi. Tante ini siapa? Oh itu kita pe anak Mongol. Oh jadi tante pe anak Sidney Mohede. Iyo. Janji ketiga Tuhan kejadiannya digambil. Tuhan kasih Mongol 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, dan iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Itu Anda pegang hari ini. Jadi lewat kubur gak usah permisi. Jadi teman-teman, yang perlu kita lakukan sekarang adalah ayo teman-teman doa sama Tuhan. Anda yang berdoa bukan Mongol. Tuhan, layakkan aku untuk menjadi penyembah.